menjawab tantangan itu dengan prestasi. Begitu. Apa yang kurang dari Boyan Hodak? Saya pikir sampai saat ini nyaris nggak ada gitu. Dia buktikan dengan bagaimana kemudian Persib mampu bersaing terus berada di puncak klasemen seperti yang tadi saya sampaikan. Sejak pekan ke-17 atau sejak dimulainya putaran kedua Super League, Persib tidak pernah tergeser dari peringkat pertama. Faktor utama penting di balik kesuksesan Persib Bandung dalam 3 musim terakhir ini nih. Ini apa sih yang bisa ngebedain Coach Bojan dengan pelatih-pelatih Persib sebelumnya hingga bisa sesukses sekarang ini sih menurut Bung Kesit? Ya, pertama begini, pelatih-pelatih dari Eropa Timur itu ya, seperti dari Kroasia, Serbia, itu memang punya karakter yang kuat gitu. Saya punya pengalaman pribadi ketika menangani klub di Solo ketika itu ya. Saya menghadirkan pelatih dari Serbia yang merupakan tetangganya Kroasia begitu ya. Itu memang rasa ingin menangnya itu sangat tinggi ya. Sangat serius gitu, dingin gitu. Kita bisa lihat kok dari ekspresi-ekspresi yang diperlihatkan Boyan Hodak ya ketika dia melatih, kemudian pada saat dia berada di pinggir lapangan memimpin para pemainnya bertanding ya. Itu kan kelihatan sekali bagaimana ekspresinya, bagaimana gestur-gesturnya itu membuat para pemain betul-betul seperti mendapatkan perhatian yang begitu tinggi begitu ya dari pelatihnya. Belum lagi di locker room. Ya. Ini juga menjadi situasi-situasi yang sangat genting, situasi yang sangat krusial untuk mengubah sebuah permainan ketika tim mengalami stagnan misalnya di babak pertama atau tim sudah unggul di babak pertama, kemudian harus bagaimana harus mempertahankan, bagaimana harus kembali meraih atau menciptakan gol misalnya, atau dalam posisi terjepit, posisi tertinggal, bagaimana kemudian bisa mengubah permainan di babak kedua untuk kemudian meraih kemenangan. Ini ya pelatih asal Eropa Timur seperti Kroasia, Boyan Hodak itu memang karakteristiknya luar biasa dan dia mampu menjadi motivator bagi para pemain dan melihat bagaimana kemudian pertandingan yang dimainkan oleh timnya mengubah strategi ketika tim mengalami masa-masa atau situasi-situasi sulit yang tidak bisa dipecahkan di babak pertama misalnya seperti itu. Dan saya melihat inilah kelebihan yang dimiliki Boyan Hodak. Ketika 2 kali memimpin Persib, dia semakin tahu ya. Dia semakin paham bagaimana iklim sepak bola Indonesia. Dia semakin tahu bagaimana kelemahan dari tim-tim yang akan dihadapi di Super League ya. Jadi ya menurut saya sangat tepat sekali ketika Persib kemudian tetap mempertahankan Boyan Hodak untuk kembali melatih di musim 2025-2026. Nah, ini kan tadi Bung Kesit sedikit geser nih ya. Tadi Bung Kesit bilang pelatih-pelatih Eropa Timur. Kita kan sering melihat pelatih Eropa Timur juga di Indonesia ya. Ada Ivan Kolev kalau nggak salah waktu itu di sini. Nah, apakah memang gaya-gaya pelatih Eropa Timur nih cocok dengan pemain Indonesia? Karena kita juga pernah melihat ada pelatih dari Eropa Barat seperti Thomas Doll yang ternyata tidak begitu sukses di Indonesia. Apakah memang pelatih Eropa Timur ini lebih cocok sama Indonesia gitu? Kalau untuk Indonesia, saya kira pelatih dari Eropa Timur masih sangat cocok ya. Bahkan bisa dibilang pas lah untuk pelatih disiplin ya. Bagaimana kemudian membentuk karakter, membentuk semangat juang para pemain untuk tidak mau kalah di lapangan, tidak boleh menyerah begitu ya. Itu sangat-sangat kental sekali dalam karakter pelatih-pelatih dari Eropa Timur maupun para pemainnya ya. Jadi memang karakter inilah yang kemudian ditularkan kepada para pemain. Kita bisa melihat ya bagaimana kengototan para pemain Persib ketika misalnya mereka tertinggal gitu. Bagaimana kemudian daya juang para pemain Persib ketika mereka berupaya untuk mempertahankan keunggulan atau memenangkan pertandingan ya. Mentalitas ini yang kemudian bisa dibangun, bisa dibentuk ya oleh Boyan Hodak sehingga para pemain begitu bersemangat, begitu termotivasi ketika ada masukan-masukan yang kemudian diberikan oleh pelatih mereka ya. Satu lagi ya, Boyan Hodak juga tidak menganggap semua pemainnya yang ada di Persib itu sebagai pemain bintang gitu. Di mata dia semuanya sama begitu ya. Ini yang kemudian kita melihat bagaimana statistik para pemain Persib ya. Itu hampir rata-rata pemain-pemain yang
reguler diturunkan itu punya andil yang begitu besar. Oke lah misalnya Andre Jong ya saat ini menjadi pemain yang mencetak gol terbanyak di Persib dengan 11 gol. Birguinho asisnya ya 10. Kemudian juga Tom Hay dia juga sukses menciptakan 5 asis 5 gol begitu ya. Kemudian juga terakhirlah ketika Julio Cesar ketika dia tampil ternyata perannya begitu besar ketika menjadi penentu kemenangan di saat-saat kritis ya. Kemenangan lawan PSM itu kan betul-betul kemenangan yang sangat berarti bagi Persib dan itu tercipta di injury time oleh pemain yang berposisi sebagai center back ya, tapi ketika ada kesempatan bola mati Julio Cesar mampu memanfaatkan itu. Belum pemain-pemain lainnya, Barba misalnya, Matricardi misalnya, atau William Barros, semuanya punya peran. Adam Alis ya. Beckham Putra, belum lagi kalau kita bicara penjaga gawang misalnya Teja Paku Alam, dia kan tampil begitu luar biasa, bahkan posisinya nyaris tidak tergantikan ya di Persib. Konsistensi yang diperlihatkan oleh Teja Paku Alam ini juga menjadi salah satu faktor Persib begitu tangguh ya di bawah Mistar. Nah, Bung Kesit nih kalau bicara soal Coach Bojan dengan CV-nya mentereng, tapi sayangnya kontraknya akan segera berakhir juga nih di Persib Bandung. Menurut Bung Kesit apa yang harus dilakukan Persib Bandung? Apa harus nego sampai ya apapun yang Coach Bojan mau harus diturutin atau ya udah nggak apa-apa deh kayak cari pelatih lain gitu. Kita cari pelatih lain lah gitu. Tantangan baru. Ya, menurut Bung Kesit gimana nih? Boyan Hodak sudah menjawab tantangan yang diberikan oleh manajemen Persib Bandung ya. Kalau pekan ini mereka bisa atau Persib bisa memastikan gelar juara untuk ketiga kalinya, Persib akan mencatatkan dirinya sebagai klub pertama ya di kompetisi Liga Indonesia yang sukses meraih hat-trick juara gitu ya. Belum pernah ada tim yang sukses meraih hat-trick ya 3 kali berturut-turut juara. Dan sebenarnya sih kalau kita lihat dari prestasi Persib saat ini yaitu berkat polesan tangan dingin Boyan Hodak ya. Kalau saya sih ya, saya masih merasa Boyan harus tetap dipertahankan. Saya kira dia sudah paham betul kok, dia sudah tahu betul ya apa saja yang harus diperbuat oleh Persib dan dia menjawab tantangan itu dengan prestasi. Begitu. Apa yang kurang dari Boyan Hodak? Saya pikir sampai saat ini nyaris nggak ada gitu. Dia buktikan dengan bagaimana kemudian Persib mampu bersaing terus berada di puncak klasemen seperti yang tadi saya sampaikan. Sejak pekan ke-17 atau sejak dimulainya putaran kedua Super League, Persib tidak pernah tergeser dari peringkat pertama. Nah, ini kan kalau ngomongin Boyan Hodak juga soal pemain ya. Tadi kan Bung Kesit bilang pemain nggak ada yang menonjol. Tapi pengen tahu pendapat Bung Kesit soal misalnya Adam Alis yang tiba-tiba musim ini kayak bangkit gitu. Beberapa kali dia jadi penentu kemenangan kan, baik itu di AFC maupun waktu lawan Persija. Bung Kesit melihatnya seperti apa? Ya, ini kan salah satu bukti bagaimana pendekatan pelatih terhadap Adam Alis ya. Pemain yang sebenarnya usianya sudah tidak muda lagi, tapi Adam Alis punya pengalaman. Ya. Dia punya pengalaman berkiprah di beberapa klub Liga Indonesia begitu. Ketika sebuah tim berada dalam tekanan yang begitu besar, persaingan yang begitu ketat, pemain-pemain yang memiliki pengalaman seperti Adam Alis, ketika dia mendapatkan kepercayaan kembali, dia akan muncul seperti ketika dia sedang jaya-jayanya, begitu ya. Dan itu diperlihatkan oleh Adam Alis, begitu. Bagaimana dia kemudian juga sukses menciptakan gol-gol penting bagi Persib Bandung. Dan itu kan buah kepercayaan yang diberikan oleh pelatih. Ketika Boyan Hodak memberikan kepercayaan penuh kepada dia, pasti ada pesan yang disampaikan oleh pelatih kepada Adam Alis, begitu, bahwa kamu bisa, gitu. Kamu bisa menjadi penentu, kamu bisa mengubah situasi di lapangan ketika diberi kepercayaan. Dan itu dijawab juga oleh Adam Alis, dan faktanya kita melihat bagaimana kemudian Adam Alis menjadi pemain yang begitu penting lah ya. Kalau dari jajaran pemain lokal Persib, saya kira Adam Alis adalah pemain yang saat ini bisa dikatakan menjadi menjadi bintangnya lah begitu. Selain juga ada Beckham Putra di sana ya. Tapi kita lihat bagaimana kemudian peran dari Adam Alis ketika dia mendapatkan kepercayaan penuh dari Boyan Hodak.
Nah, kalau bicara soal pemain juga nih, salah satu yang jadi banyak disorot adalah Tom Hay. Kepindahannya dari liga luar ke Indonesia, ini akhirnya bergabung Persib dan tadinya adaptasinya agak sulit hingga akhirnya sekarang jadi tampil mentereng. Ini menurut Bung Kesit, apakah yang dilakukan Tom Hay ini memang udah langkah yang tepat banget meninggalkan karirnya di Belanda terus bergabung ke Indonesia dan sekarang jadi juara bersama Persib? Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.